Rabu pagi dan ini adalah hari Kamis pagi teman-teman ya. Dan ini berhasil naik teman-teman. Signal yang cukup bagus ya. Perpaduan yang sangat-sangat bagus teman-teman. Jadi ini sebenarnya simple, tapi sekali lagi nunggunya harus sabar gitu. Karena pakai time frame H4D1 itu memang kita seperti nunggu momentum yang bagus. Jadi kalau benar-benar momentumnya muncul itu saya pasti ambil. Karena Teman-teman yang mau penghasilan tambahan bisa daftar jadi partner dari Broker XM. Caranya gampang, tinggal daftar kemudian sebar-sebar link dan teman-teman ketika ada yang trading di bawah link teman-teman itu bisa mendapatkan komisi ya teman-teman semuanya. Dan kalian juga bisa memberikan auto rebate ya. Jadi untuk klien-klien yang sudah kalian undang itu juga bisa mendapatkan rebate. Ya, jadi teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak klien dengan menawarkan rebate kepada para klien seperti itu. Ini luar biasa sekali. Mengingat komisi dari Broker XM itu cukup gede untuk rebate-nya untuk para afiliatornya. Kemudian nanti teman-teman itu bisa berbagi ya. Rebate itu dibagi dengan para klien yang trading di link teman-teman seperti itu. Oke, untuk informasi selengkapnya teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini. halo Sobat YouTube, selamat datang di channel ini teman-teman. Di video ini saya mau trading lagi sambil sekalian sharing-sharing ke teman-teman ya. Ini saya ambil posisi buy di NZD USD. Tadi saya sempat muter-muter dulu teman-teman. Sempat muter-muter ya, saya melihat beberapa pair yang lain itu sudah telat. Untuk euro itu di akun lain saya sudah entry di sini dan ini sudah naik ya, nggak ada peluang lagi. Ini saya entry di sini adalah inverted, sebelahnya buka naik, ini signal buy. GBP saya nggak ada posisi dan hari ini mau entry ini sudah terlanjur naik ya D1-nya. USD JPY ini belum ada signal buy padahal dia drop jauh banget. Jadi proses mencari signal itu sebenarnya cukup lama teman-teman, dan pair demi pair saya teliti dan akhirnya saya nemu di NZD USD. Ya, di New Zealand teman-teman. Jadi di time frame H4 plus D1 itu sama-sama signal buy dan dia ada di area support. Oke, ini area supportnya kelihatan ya dari sini. Kelebaran segitu aja. Ini support teman-teman ya. Ini support. Ya, di sini dia sudah manipulasi, sudah fake breakout. Ini sesuatu yang sangat bagus. Ketika ketika sudah fake breakout, jadi sudah manipulasi. Ini kan support ya. Oke, kita zoom di sini ya. Udah paham ya, ini support, ini kita zoom di sini. Nah, dia sudah ngambil para stop loss. Sudah ngambil stop loss orang-orang yang buy duluan ya. Ya, buy duluan di sini. Dia mulai buy. SL-nya di sini. Dia akan diambil dulu kebanyakan ya, banyak yang terambil di sini. Sehingga market maker bisa punya tenaga untuk naikin market ya. Saya senang ketika market sudah terjadi fake breakout seperti ini. Biasanya pembalikannya cukup bagus kayak gitu. Jadi teman-teman kalau nyampe super resistance itu tunggu dulu ya. Tunggu benar-benar ada pola buyer atau tunggu benar-benar sudah fake breakout baru masuk. Nah, kemarin sebenarnya saya sudah ngecek di sini, cuman posisinya nggak ada signal buy di H4D1 sama sekali nggak ada. Makanya kemarin saya nggak ambil posisi buy. Bahkan D1-nya pas saya lihat tuh di sini tuh masih merah. Ngapain saya buy? Nggak masuk sama sekali gitu. Setelah itu 2 hari kemudian, hari Senin saya ngecek, hari Rabu saya ngecek, ini sudah bagus teman-teman posisinya. Ini sudah mulai bullish, sudah terjadi manipulasi. Dan di sini zona support ya, ini inverted sebelahnya sudah mulai naik. Ini signal buy di candlestick D1 dan H4-nya juga signal buy. Dia ada hammer, sebelahnya dibuka naik. Dan di sini ini juga sudah manipulasi di support terakhir di H4. So, teman-teman, jadi H4 dan D1 hari ini di New Zealand US dollar itu adalah posisi buy. Jelas banget ya, H4-nya buy dan D1-nya juga buy. Gitu teman-teman ya. Ketika dua time frame itu sudah bilang buy, ya udah saya ambil gitu. Sebenarnya ilmu candlestick itu simpel, cuman kalau teman-teman pakai di time frame kecil itu nggak akan worth it. Hanya worth it di time frame yang agak gede teman-teman. 054993 itu SL-nya. 054993. 4993 coba.
cek. Nah, di situ aja. Oke ya, ini saya skip dulu. Ini adalah hari Rabu jam setengah 9 pagi, tanggalnya apain aja karena saya juga nggak tahu bakalan diupload kapan ya. Oke, nanti kita evaluasi bareng, kalau kena stop loss juga tak kasih tahu ke teman-teman seperti biasanya. Oke teman-teman semuanya, kemarin saya entry hari Rabu pagi dan ini adalah hari Kamis pagi teman-teman ya. Dan ini berhasil naik teman-teman, signal yang cukup bagus ya, perpaduan yang sangat-sangat bagus teman-teman. Jadi ini sebenarnya simple, tapi sekali lagi nunggunya harus sabar gitu. Karena pakai time frame H4D1 itu memang kita seperti nunggu momentum yang bagus. Jadi kalau benar-benar momentumnya muncul itu saya pasti ambil. Karena probabilitasnya atau kemungkinan profitnya itu cukup gede, teman-teman. Ya, di sini ada beberapa perpaduan kenapa saya bisa ambil posisi buy di sini ya. Seperti yang saya jelaskan kemarin gitu. Ini ada beberapa perpaduan, terutama dari segi support dan resisten kemarin ya, bahwa saya buy itu memang dia di atas support ya, di atas support, di sini juga ada support ya. Kemarin ya, kemudian di sini kita zoom ya, di support terakhir dia sudah terjadi fake breakout. Ini sangat bagus teman-teman, kondisi seperti ini ya. Ini kan drop ya, bentuk drop, bentuk support ya, dia di fake breakout. Di sini kan ada yang banyak yang posisi buy teman-teman sebenarnya. Cuman di satunya ini merah gitu. Jadi untungnya saya nggak cuma pakai H4. Kalau saya cuma pakai H4, kemungkinan besar saya akan buy di sini karena ini bullish harami, dia naik tapi dihajar SL saya habis itu naik tinggi. Untungnya saya adalah saya memadukan H4 plus D1 gitu. Coba ya cek D1. Nah, D1-nya tuh ini teman-teman, merah. Saya nggak bakalan buy di sini. H4-nya iya signal buy gitu. Ini. Akhirnya apa? Ketika orang nggak memadukan H4 plus D1, dia cuma pakai H4, kelihatannya mau naik tapi dihajar lagi gitu. Ini agak lemah gitu loh, H4 doang gitu. Berbeda dengan di sini. Di sini itu teman-teman H4 signal buy, D1-nya juga bullish. Beda ceritanya. Sama-sama signal buy, kenapa saya nggak buy di sini? Ini kan bullish harami ya. Drop naik sebelahnya bukan naik, ini bullish harami. Kenapa saya nggak buy di sini? Karena D1-nya merah. Kenapa saya buy di sini? Karena di sini H4-nya signal buy, ada hammer sebelahnya bukan naik, dan D1-nya dia mulai hijau kemarin, bro. Nah, ini mulai hijau. Mulai hijau dan di D1-nya dia juga signal buy ya. Hammer sebelahnya dibuka naik. Inverted atau mirip doji ya, ini ya sebelahnya buka naik. Ini signal buy. Itulah untungnya memadukan antara H4 plus D1. Gitu. Teman-teman ya. Saya kira buat teman-teman yang sering kali nonton video-video saya sudah paham betul sih. Cara saya trading seperti ini. Dan nggak terlalu buru-buru ya, santai aja. Santai kayak gitu. Habis ini kan saya take profit ya, saya profit $200 ini. $200. Nah, habis take profit ya udah nyantai dulu ya. Lihat-lihat market ya, kalau ada signal ya ambil, kalau nggak ada ya nggak usah ambil, besok lagi kayak gitu. Kenapa saya take profit? Karena memang udah cukup ya profitnya, 2 kali stop loss, dan di sini sebenarnya ada sedikit yang bikin saya ragu untuk take profit ya. Nah, ini kan ada support nih teman-teman ya. Kalau kita baca dari sini ya, support naik ya, drop ini kan break support ya. Dia sebenarnya retest support lagi nih. Nah, di sini tuh ada rejection dia. Mulai ditolak gitu loh. Mulai ada penjualan di sini. Takutnya ya dia trennya begini gitu. Makanya saya keluar dulu aja, saya tinggalin ini pair gitu. Kan kalau ini tren takutnya dia lanjut turun, maka gambarnya akan seperti ini gitu. Ya, dia break ya bentuk support, dia retest ya. Meskipun ini 2 kali ya. Cuman kan di sini mentok lagi nih. Jadi di sini tuh nggak pasti gitu. Kalau saya lihat signal kayak gini ya nggak trading. Nggak trading kecuali nanti di sini ada signal sell tuh. Apa bentuk hammer sebelahnya mulai dibuka turun, D1-nya merah kayak gitu mungkin saya ambil. Kalau kayak gini ya nggak bisa. Ini masih bullish kondisinya teman-teman.
masih bullish, coba cek D1 ya. D1-nya masih bullish, masih continuous trend untuk bullish yang ini. Jadi nggak bisa diambil. Tapi ya di satu sisi ini mulai ter-reject gitu. Jadi ini kondisinya menunggu teman-teman, nggak bisa diambil. Banyak teman-teman market yang kondisinya menunggu, nggak bisa diambil. Ini Euro USD ini telat teman-teman. Saya akun ini kan buat entry yang lain ya. Signalnya di sini sebenarnya naik, engulfing, sebelahnya buka turun, ini signal sell di situ. Ini telat, udah terlanjur running ya. Ini kalau di buy nggak bisa, kalau di sell udah mau taruh SL di mana? Sell di sini, SL di sini. Wah, gila. Udah nggak masuk kayak gitu. Jadi saya tuh beneran nyari pair yang memang bener-bener baru-baru running gitu loh teman-teman. Itu cukup bagus sih. Oke ya, sekian dulu sharing kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya.